cerita-cerita, sejarah-sejarah palsu, uh, apa namanya itu, kedaliman-kedaliman Ahlul Bait yang dihadapi Ahlul Bait. Padahal Syiah adalah musuh Ahlul Bait terutama. Syiah tidak ada agama yang mengucilkan dan yang melakukan mencela Ahlul Bait lebih dari Syiah. Di mata mereka Ahlul Bait itu cuma hanya Fatimah, Ali, Hasan, Hussein dan 12 imam. Yang satu tidak lahir. Masih dalam gua 1200 tahun yang lalu. Mari kita lihat, apakah benar Syiah adalah kelompok yang menghina Ahlul Bait, atau justru dari gerombolan si bapak ini yang tidak menghargai keluarga suci Nabi. Sebagaimana yang kami akan bawakan pernyataan dari para ulama yang dijadikan sandaran oleh si bapak. Penghinaan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 2, cetakan pertama tahun 1986, halaman 60. Ibn Taimiyah berkata, jika dibolehkan bagi si Rafidhah berkata, sesungguhnya si fulan hanya menginginkan harta dan kepemimpinan, maka dibolehkan seorang nasibi, yaitu pembenci Ahlul Bait, berkata, Ali juga telah berbuat kezaliman dan hanya berjuang demi harta dan kedudukan. Dia telah berperang, yaitu untuk meraih kekuasaan, hingga kaum muslimin saling membunuh satu sama lain. Ali tidak pernah membunuh satupun dari orang kafir. Sementara pada masa kekuasaannya, kaum muslimin tidak mendapatkan apa-apa kecuali keburukan serta fitnah pada agama dan dunia mereka. Di sini jelas sekali mbahnya si bapak, yaitu Ibn Taimiyah, tidak tanggung-tanggung dengan berani mengajarkan nasibi, yaitu pembenci Ahlul Bait, agar mengatakan tentang pribadi Ali bin Abi Thalib seperti di atas tadi. Karena itu si bapak untuk menutupi aib yang ada pada dirinya terpaksa harus menuduh kelompok Syiah sebagai pembenci Ahlul Bait, padahal justru sebaliknya. Dalam kitab Tabdid Az-Zulam, karya Ibrahim Sulaiman Al-Jabhan, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Riasa Adarat Al-Buhus Al-Ilmiyah Wal Ifta wa Da'wah, cetakan ketiga tahun 1988, halaman 136. Al-Jabhan berkata, mereka, yaitu kelompok Syiah, berkata, jika pemerintahan saat itu, yaitu pasca wafatnya Nabi, dipimpin oleh Ali dan keturunannya, niscaya manusia akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka, yaitu susu, madu, dan salwa. Dapat disaksikan bahwa Ali, ia memimpin selama 5 tahun atau lebih. Pada masa pemerintahannya, masyarakat tidak memakan ataupun minum kecuali darah manusia yang tidak berdosa, keringat kaum duafa, air mata orang tua yang kehilangan anaknya, tangisan anak-anak yatim dan yang menderita. Bagaimana para pemirsa? Inilah terima kasihnya kelompok Wahabi kepada seorang pahlawan besar di dalam Islam yang telah tampil di perang Badar, Uhud, Khandak, dan Khaybar serta peperangan-peperangan lainnya. Yang aneh, justru penghinaan terhadap Ali bin Abi Thalib ditujukan kepada kelompok Syiah. Sekarang mari kita perhatikan penghinaan lain dari kelompok Wahabi kepada keluarga Nabi, yang mana si bapak mengatakan bahwa Syiah yang menghina mereka. Penghinaan kepada Imam Hussein. Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, jilid 4, halaman 530. Kemudian Ibn Taimiyah berkata, jadi jelaslah bahwa perkara ini berdasarkan apa yang telah dikatakan mereka, yaitu para sahabat, bahwa di dalam kepergian, yaitu kebangkitan Al-Husain, tidak ada kemaslahatan agama ataupun dunia. Tetapi kaum lalim itu telah menguasai cucu Rasulullah hingga mereka membunuhnya dalam keadaan teraniaya dan kesyahidan. Sementara keluar dan terbunuhnya Al-Husain termasuk kerusakan. Hal demikian tak akan terjadi apabila dia tetap tinggal di tempat tinggalnya. Sesungguhnya di dalam niatnya untuk memperoleh kebaikan dan menolak keburukan, dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dengan kepergiannya itu menambah keburukan. Kami tegaskan, kepergian Al-Husain ke Karbala dalam pandangan imam besar si bapak merupakan keburukan. Entah Ibn Taimiyah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu sabda Nabi berikut ini tentang Imam Hussein. Dalam kitab Al-Isabah, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1,
yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 271. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya putraku ini, yaitu Al-Husain, akan terbunuh di tempat yang bernama Karbala. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikannya, hendaknya dia menolongnya. Kami tegaskan, hendaknya dia menolongnya. Dengan sabda Nabi tersebut membuktikan bahwa ocehan yang tidak bermutu dari Ibn Taimiyah tentang kepergian Imam Husain gugur dengan sendirinya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah sebetulnya siapa yang menghina keluarga Nabi? Disusul oleh murid terdekat Ibn Taimiyah yaitu Ibn Qayyim di dalam mengomentari Al-Husain. Dalam kitab Al-Manarul Munif karya Ibn Qayyim yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid halaman 151, Ibn Qayyim berkata, sesungguhnya Al-Hasan telah melepaskan kekhalifahan karena Allah, maka Allah menjadikan dari anak keturunannya yang akan menjadi khalifah yang hak, di mana dengan itu ia akan menebar keadilan yang memenuhi bumi. Ini sebagai sunatullah pada hambanya, bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karenanya, niscaya Allah memberi dia atau keturunannya yang lebih utama dari itu. Hal ini berbeda dengan Al-Husain. Dia berambisi terhadap kekhilafahan. Kami tegaskan, berambisi terhadap kekhilafahan dan berperang untuk itu, namun dia tidak berhasil menggapainya. Wallahu a'lam. Bagaimana pendapat Bapak tentang komentar Imam Bapak terhadap sosok mulia, cucu Rasulullah? Sebelum Anda mengatakan Syiah menghina keluarga Nabi, sebaiknya bersihkan dahulu pernyataan para imam yang Anda ikuti terhadap kesucian keluarga Nabi. Karena itu pemirsa tidak usah heran jika kelompok si Bapak menghina keluarga Nabi. Bahkan imam kesayangan si Bapak sendiri yaitu Ibn Taimiyah telah mengomentari pribadi suci dan agung manusia termulia yaitu Rasulullah di dalam kitabnya. Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah jilid 8 halaman 285, Ibn Taimiyah berkata, jika dikatakan kafirnya anak kecil tidaklah seperti kafirnya seorang yang baligh, dapat pula dikatakan imannya anak kecil tidaklah seperti imannya seorang yang baligh, maka kukuhlah bagi mereka yang baligh hukum iman dan kufur, juga bagi ahli yang belum baligh dan anak yang lahir dari kedua orang tuanya yang kafir berlaku atasnya hukum kufur di dunia. Di sini Ibn Taimiyah mengatakan bahwa anak yang lahir dari kedua orang tua yang kafir maka dihukumi kafir pula di dunia ini. Pertanyaannya adalah, ketika kelompok si Bapak meyakini bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kafir, maka bagaimana dengan Nabi pada masa kecilnya? Apakah mereka berani menggunakan kaidah Ibn Taimiyah tersebut? Kami tidak heran jika si Bapak dan kelompoknya merendahkan keluarga Nabi, sebab terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun sikapnya seperti itu. Sekali lagi kami katakan, karena kecacatan dan aib yang ada pada mereka, maka kalimat penghinaan kepada keluarga Nabi dinisbatkan kepada kelompok Syiah. Belajar lagi yang banyak Bapak, jangan bercuit seperti burung beo yang tidak ada isinya.